Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Firdaus Bianarko dan saya Muhammad Siddiq Pramono. Ya, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai heat exchanger atau alat penukar kalor. Nah, sebelum masuk ke heat exchanger, pada dasarnya yaitu heat exchanger merupakan setiap alat yang menyebabkan terjadinya perpindahan energi termal dari suatu fluida ke fluida yang lainnya. Nah, sedangkan topik yang ingin kita bahas yaitu yang pertama yaitu mengenai jenis-jenis alat penukar kalor, kemudian yang kedua merupakan penggunaan alat penukar kalor pada umumnya, kemudian ketiga yaitu perhitungan perpindahan kalor, dan yang terakhir faktor pengotor alat penukar kalor. Nah, untuk bab yang pertama ini yaitu jenis-jenis alat penukar kalor. Berdasarkan sistem kerjanya, alat penukar kalor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Nah, untuk yang secara langsung sendiri merupakan pertukaran panas secara langsung atau direct contact, yaitu maksudnya tanpa adanya pemisah. Jika fluida panas dan fluida dingin tercampur, itu tidak akan ada media pemisahnya. Misalnya yaitu ejector dan deaerator. Kemudian untuk yang tidak langsung, maksudnya yaitu fluida panas dan fluida dingin itu akan langsung, maksudnya tidak akan ada kontak langsung atau indirect kontak. Di sini adapun untuk media perantaranya yaitu seperti pipa maupun plug, misal yaitu pada kondensor serta economizer air preheater pada boiler. Nah, ini untuk lebih jelasnya dari kontak atau yang secara langsung tadi ya. Di sini untuk yang satu ini yaitu sebuah ejector, di mana untuk yang gas yang di sini ini masuk, kemudian yang sini juga masuk. Nah, di sini ini tidak ada pemisah antara keduanya. Jadi penukaran panasnya atau kalornya secara langsung, dan keluarnya itu akan menjadi T2 secara keseluruhan. Nah, kemudian untuk yang kedua ini yaitu untuk gambaran economizer pada preheater di boiler. Nah, di sini steam masuk. Nah, di sini ada lubang-lubang yang mana akan mengeluarkan panas dan langsung bercampur dengan air. Jadi di sini tidak ada media pemisahnya antara suhu yang panas atau fluida panas dan fluida dinginnya, langsung tercampur. Kemudian ini untuk indirect kontaknya tadi ya. Ya, mungkin kembali ke belakang terlebih dahulu. Untuk yang dua ini tadi ada sedikit kesalahan. Yang nomor dua ini deaerator, bukan economizer pada preheater di boiler. Nah, ini untuk yang indirect contact, yaitu yang pertama ini yaitu kondensor. Secara umum skemanya seperti ini, yaitu di sini kan tadi dijelaskan direct contact atau tidak langsung, ada pemisah, berarti ada pipa kecil dan pipa besar. Nah, untuk pengaliran fluidanya, yang kedua ini economizer air pada preheater boiler. Nah, secara umum ya sama seperti yang ini tadi, kondensor. Nah, oke, next untuk selanjutnya jenis alat penukar kalor berdasarkan arah aliran.
Nah, di sini dibedakan menjadi 3, yaitu ada searah, berlawanan arah, dan silang. Yang searah yaitu maksudnya pertukaran panas aliran searah atau parallel flow, yaitu di mana fluida dingin dan fluida panas masuk pada sisi penukar panas yang sama, mengalir dengan arah yang sama, dan keluar pada sisi yang sama pula. Nah, untuk yang berlawanan arah atau counterflow, yaitu di mana fluida dingin dan panas masuk pada sisi penukar panas yang berbeda atau berlawanan dan keluar pada sisi yang berlawanan juga. Kemudian yang silang atau cross flow, fluida yang mengalir sepanjang permukaan bergerak dalam arah saling tegak lurus. Untuk gambarannya yaitu untuk slide selanjutnya. Nah, seperti ini untuk parallel flow. Nah, kalau yang ini menjelaskan di mana fluida panas ini akan tetap panas atau tidak akan mungkin lebih rendah dari yang fluida dingin. Sedangkan untuk counterflow, untuk yang counterflow ini yang counterflow ini fluida dinginnya pada saat keluar atau outletnya, fluida panasnya maksudnya, ini dapat lebih rendah daripada outlet dari fluida dingin. Ini kalau dilihat dari grafiknya, ini bisa ke atas terus dan ini ke bawah. Nah, jadi seperti itu maksudnya. Untuk yang cross flow, untuk skemanya atau grafiknya seperti ini, dimana ini untuk titik atau fluida panas innya, ini fluida panas outnya, ini fluida dingin innya, ini fluida dingin outnya. Nah, kemudian pembahasan yang kedua, subbab kedua, yaitu mengenai penggunaan alat penukar kalor. Alat penukar kalor sendiri dalam penggunaannya ini dibedakan menjadi double pipe heat exchanger, seal and tube heat exchanger, dan flat and frame heat exchanger. Untuk double pipe heat exchanger sendiri yaitu merupakan alat penukar kalor dengan desain dan konfigurasi yang sederhana, terdiri dari 2 pipa atau tabung silinder, salah satu pipa berukuran besar dan salah satu pipa berukuran lebih kecil. Pipa kecil dipasang di tengah pipa besar, masing-masing pipa dialiri fluida dengan temperatur yang berbeda sehingga terjadi perpindahan kalor. Untuk double pipe heat exchanger ini, kalau dilihat ini sama seperti halnya yang tadi ya. Menurut mekanisme kerjanya ini kontak tidak langsung atau indirect contact. Selanjutnya yaitu untuk seal and tube heat exchanger, yaitu merupakan alat penukar kalor yang terdiri atas rangkaian bandel pipa atau tube yang disusun secara paralel dan ditempatkan pada sebuah bejana atau sel. Nah, ini dimana salah satu fluida mengalir dalam pipa, sedangkan fluida lainnya mengalir di luar pipa, yaitu ruang antara pipa dan dinding sel. Untuk efisiensi perpindahan kalor dapat ditingkatkan dengan cara memasang sekat ke baffle di setiap sel dengan tujuan untuk menambah waktu kontak fluida atau resident time. Nah, untuk baffle-nya ini yang hitam-hitam ini ya, dan membuat turbulensi aliran. Namun, pemasangan baffle ini dapat menyebabkan pressure drop yang menyebabkan kerja pada pompa akan bertambah. Untuk skemanya atau penggambarannya seperti ini dianimasikannya. Dan yang ketiga yaitu flat and frame heat exchanger.
Nah, plate and frame heat exchanger ini merupakan alat penukar kalor yang terdiri dari susunan plat-plat tipis. Plat-plat tipis ditumpuk dan digabungkan bersama. Antara gabungan plat diberi celah agar dapat menciptakan saluran untuk fluida mengalir. Seperti ini untuk gambarannya atau animasinya. Dengan cara ini akan didapatkan luasan permukaan yang besar sehingga dapat meningkatkan koefisien perpindahan kalornya. Adapun untuk kekurangan dan kelebihan masing-masing heat exchanger ini ya, dalam penggunaan heat exchanger ini, yang pertama untuk double pipe heat exchanger, kelebihannya yaitu mampu beroperasi pada tekanan yang tinggi, resiko tercampurnya fluida sangat kecil, dan fleksibel dalam berbagai aplikasi dan pengaturan pipa. Untuk kekurangannya yaitu kapasitas perpindahan panasnya sangat kecil. Sedangkan untuk cell and tube heat exchanger, kelebihannya yaitu thermal performance lebih tinggi dari tipe heat exchanger yang lain, tekanan lebih tinggi dari heat exchanger plate and frame, kemudian efisiensi tinggi, memerlukan tempat yang minim dan mudah dirawat. Kekurangannya yaitu ada banyak jenis exchanger plate yang permanen atau tipe close. Ya, ada sedikit kesalahan pada cell and tube heat exchanger ini. Kekurangannya yaitu pada heat exchanger jenis ini, yaitu merupakan tekanannya lebih rendah dari heat exchanger double pipe. Kemudian untuk heat exchanger yang plate and frame, kelebihannya yaitu koefisien perpindahan panas tinggi, area perpindahan panas luas, penurunan tekanan rendah, serta efektivitas tinggi. Sementara adapun untuk kekurangannya yaitu kemampuan tekanan rendah serta ada banyak jenis heat exchanger ini atau plate and frame heat exchanger ini yang permanen atau tipe close. Nah, selanjutnya yaitu perhitungan perpindahan kalor yang akan dijelaskan oleh Saudara Sidik. Ya, sekarang bersama saya Muhammad Sidik Pramono akan membahas perhitungan perpindahan kalor. Jadi di sini ada laju perpindahan kalor, di mana kita menggunakan asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Jadi yang melepas itu adalah yang panas dan yang menerima adalah yang dingin ya. Untuk rumusnya seperti biasa, M C kali delta T, di mana delta T di sini untuk yang Q hot ya, ini untuk yang kalor lepas, delta T-nya itu THI dikurangi THO, di mana THI itu untuk suhu fluida panas ketika masuk dan THO itu untuk suhu fluida panas ketika keluar. Nah, untuk Q terimanya itu sama saja, MC delta T, delta T-nya menggunakan TCO dikurangi THI. TCO-nya, oh ini salah ya, ini tipe, harusnya TCI. TCO-nya suhu fluida dingin ketika keluar dan TCI-nya suhu fluida dingin ketika masuk. Oke, lanjut. Ya, di sini ada contoh soal. Air mengalir masuk ke counter current atau alat penukar panas dengan
dengan ini rate ya, RATE sama seperti ini rate. Rate ini untuk aliran arus yaitu 0,6 kg per detik dan suhunya 308 Kelvin. Dipanaskan dengan menggunakan uap pada suhu 383 Kelvin dan rate 2,85 kg per detik. Jika uap keluar dari alat dengan suhu 353 Kelvin, maka suhu air keluar dari alat adalah, di sini diketahui CP atau kapasitas kalor air adalah 4200 Joule per kilogram Kelvin dan CP uap adalah 1890 Joule per kilogram Kelvin. Nah, diketahui untuk fluida panasnya atau uap itu masanya 2,85 kg dengan CP 1890, delta T-nya 383 dikurangi 353 yaitu 30. Dan untuk fluida dinginnya yaitu air masanya 0,6 kg. Ini massa ini diperoleh dari rate tadi ya, aliran arus. CP-nya 4200 Joule per kilogram Kelvin dengan delta T sama dengan T out. T out ini yang kita cari dikurangi 308. Iya, jadi di sini untuk delta T fluida dingin kita pakai yang bawah ya, T out dikurangi T in, yang atas ini kebalik typo. Jadi kita gunakan asas black, key lepas sama dengan key terima. Yang melepas adalah yang panas, fluida panas, yaitu si uap, dan yang menerima fluida dingin, yaitu si air. Masukkan rumusnya M kali C kali delta T sama dengan M kali C kali delta T. Masukkan angkanya 2,85 dikali 1890 dikali 30 sama dengan 0,6 dikali 4200 dikali T out yang kita cari dikurangi 308. Ya, dengan menggunakan perhitungan matematika akhirnya kita temukan T out sama dengan 372,125 Kelvin. Nah, begitu ya. Lanjut. Di sini ada istilah lainnya yaitu istilah LMTD atau beda temperatur rata-rata logaritma. LMTD itu singkatan ya, kepanjangannya log LOG mean MEAN ya, log mean temperature difference. Untuk rumusnya menggunakan delta T2 dikurangi delta T1 per ln delta T2 dibagi delta T1. Delta T2 itu T untuk fluida panas yang masuk, TH in dikurangi T untuk fluida dingin, C kan cold dingin yang keluar, ya, dikurangi T untuk fluida panas yang keluar dikurangi T untuk fluida dingin yang masuk per ln TH in itu T untuk fluida dingin yang masuk dikurangi H hot, ini panas, TH in ini untuk TH in fluida panas yang masuk dikurangi TC out fluida dingin yang keluar dibagi TH out ini fluida panas yang keluar dikurangi TC in fluida dingin yang masuk. Selanjutnya ada istilah koefisien perpindahan kalor keseluruhan dilambangkan dengan U. Rumusnya Q dibagi A dikali LMTD. Q sama dengan laju perpindahan kalor dengan satuan W dan A adalah luas permukaan perpindahan kalor.
satuannya meter persegi. Dan U adalah koefisien perpindahan kalor keseluruhan dengan satuan W per meter persegi derajat Celcius. Nah, di sini ada contoh soal lagi. Di dalam suatu pabrik pemrosesan makanan, suatu larutan garam dipanaskan dari 6 derajat hingga 12 derajat Celcius di dalam sebuah alat penukar kalor pipa ganda oleh air yang masuk pada 50 derajat Celcius dan keluar pada 40 derajat Celcius dengan laju 0,166 kg per detik. Jika koefisien perpindahan kalor keseluruhan adalah 850 W per meter persegi derajat Celcius, berapa luas alat penukar kalor yang dibutuhkan untuk A. aliran paralel dan B. aliran kontra. Di sini CP-nya menggunakan 4,180 kJ per kilogram Kelvin. Ya, jadi untuk pembahasannya sama seperti tadi ya, kita menggunakan rumus Q sama dengan MC dikali delta T untuk mendapatkan nilai Q. Jadi Q sama dengan 0,166 dikali CP-nya 4,180. Nah, di sini delta T-nya kita menggunakan yang fluida panas 50 dikurangi 40 sama dengan 6967 W. Nah, untuk di sini kita juga perlu mencari LMTD. Sebelum itu makanya kita perlu mencari delta T1 dan delta T2-nya. Delta T1-nya kita lihat di grafik ini, kita menggunakan selisih fluida panas yang masuk ya, THI dikurangi fluida dingin yang masuk, yaitu 50 dikurangi 6, 44 derajat Celcius ini pada soal. Nah, untuk delta T2-nya kita menggunakan fluida dingin yang keluar dikurangi fluida panas yang keluar dikurangi fluida dingin yang keluar, yaitu 40 dikurangi 12 sama dengan 28. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus LMTD sehingga kita dapatkan 28 dikurangi 44 dibagi ln 28 dikurangi 44 sama dengan 35,4 derajat Celcius. Lalu setelah kita dapat nilai Q, nilai LMTD, kita masukkan ke rumus untuk mencari A, yaitu sama dengan Q per U kali LMTD. Karena tadi kan rumus U itu kan sama dengan Q dibagi A kali LMTD. Makanya ketika kita ingin mencari A itu tinggal dibalik saja. Akhirnya kita dapatkan nilai A sama dengan 6967 W dibagi 850 W per meter persegi derajat Celcius dikali 35,4 derajat Celcius sama dengan 0,231 meter persegi. Nah, ini untuk yang kontraflow. Yang membedakan dengan cara pertama tadi hanya di delta T1 dan delta T2-nya. Kalau tadi delta T1-nya kita menggunakan T1-nya menggunakan THI dikurangi TCI. Jadi sama-sama fluida masuk. Kalau di sini kita menggunakan THI dikurangi TCO. Jadi fluida panasnya masuk dikurangi fluida dingin yang keluar. 50 dikurangi 12. Nah, untuk delta T2-nya kita memakai fluida dingin yang keluar dikurangi fluida panas yang keluar THO dikurangi TCI fluida dingin yang masuk. Tinggal masukkan di rumus LMTD tadi ya, sama dengan
delta T2 dikurangi delta T1 per ln delta T2 dibagi delta T1. Kita dapat 34 dikurangi 38 dibagi ln 34 per 38 sama dengan 35,96 derajat Celcius. Kita masukkan ke rumus yang tadi, A sama dengan Q dibagi U kali LMTD, yaitu 6967 dibagi 850 dikali 35,96 sama dengan 0,228 meter persegi. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor pengotor atau Fouling factor adalah pembentukan lapisan deposit pada permukaan perpindahan panas dari bahan atau senyawa yang tidak kita inginkan. Bahan tersebut dapat berupa kristal, sedimen, senyawa biologi, produk reaksi kimia, ataupun korosi. Senyawa atau bahan tersebut dapat berasal dari partikel-partikel atau senyawa lain yang tersangkut oleh aliran fluida. Pada umumnya, proses pembentukan lapisan deposit atau fouling merupakan fenomena yang sangat kompleks, sehingga sukar sekali dianalisa secara analitik. Mekanisme pembentukannya sangat beragam dan metode pendekatannya juga berbeda-beda. Akumulasi deposit pada permukaan alat penukar kalor akan menimbulkan kenaikan pressure drop, sehingga dapat menurunkan efisiensi perpindahan panas. Untuk menghindari penurunan kinerja alat penukar kalor yang terus berlanjut dan terjadinya unpredictable cleaning, maka diperlukan suatu informasi yang jelas mengenai tingkat pengotoran untuk menentukan jadwal pembersihan atau cleaning schedule. Di sini ada mekanisme fouling. Yang pertama ada yang namanya sedimentation fouling cooling water. Sedimentation fouling cooling itu ketika air mengandung padatan terlarut yang dapat mengendap pada permukaan perpindahan panas. Pengendapan ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan aliran dan hanya sedikit dipengaruhi oleh temperatur dinding. Yang kedua ada inverse solubility fouling. Garam-garam tertentu banyak ditemukan pada air. Dalam hal ini, kalsium sulfat yang lebih sulit larut di air panas daripada di air dingin. Jika suatu arus menemui sebuah dinding pada temperatur jenuh garam, maka garam akan dikristal pada permukaan tersebut. Yang ketiga ada chemical reaction fouling, yaitu pengotoran yang terjadi akibat reaksi kimia di dalam fluida. Di atas permukaan perpindahan panas, di mana material bahan permukaan perpindahan panas tidak ikut bereaksi, seperti adanya reaksi polimerisasi dan lain-lain. Mekanisme pengotor ini meliputi perubahan-perubahan fisik. Sumber pengotor adalah reaksi kimia yang menghasilkan fasa padat di dekat atau pada permukaan. Contohnya adalah sebuah permukaan perpindahan panas dengan temperatur tinggi dapat menyebabkan degradasi termal dari komponen arus proses yang menghasilkan deposit karbon atau coke di atas permukaan. Selanjutnya ada corrosion product fouling, yaitu pengotoran akibat reaksi kimia antara fluida kerja dengan material bahan permukaan perpindahan panas. Sebuah arus dapat merusak logam perpindahan panas. Pada akhirnya, usaha untuk membersihkan permukaan akan menghasilkan percepatan korosi dan kegagalan heat exchanger. Selanjutnya ada biological fouling. Pengotoran ini berhubungan dengan aktivitas organisme biologi yang terdapat atau terbawa dalam aliran fluida, seperti lumut, jamur, dan lain-lain. Ketika wujud makroskopik muncul akan menyebabkan masalah pada proses perpindahan panas dan juga penyumbatan saluran. Nah, oleh karena itu setiap heat exchanger memerlukan adanya proses-proses pembersihan ya.
Di antaranya yang dapat dilakukan untuk membersihkan heat exchanger itu ada chemical atau physical cleaning metode. Pembersihan dengan mensirkulasikan agen melalui peralatan biasanya menggunakan HCl 5-10%. Beberapa pembersihan secara kimia lainnya yaitu pembersihan endapan karbonat dan klorinasi. Secara mekanis, contohnya dengan mengikis atau menyikat dan dengan menyemprotkan air berkecepatan tinggi. Ini membutuhkan waktu yang lama atau tidak singkat sehingga terkadang operasi produksi harus dihentikan. Yang kedua bisa dilakukan dengan mechanical cleaning method, yaitu pembersihan secara mekanik yang dibagi menjadi dua cara. Yang pertama adalah drilling atau turbining. Pembersihan dilakukan dengan mendrill deposit yang menempel pada dinding tube. Yang kedua, hydrojecting. Pembersihan dilakukan dengan cara menginjeksikan air ke dalam tube pada tekanan yang tinggi. Ini dilakukan untuk jenis-jenis deposit yang lunak. Yang ketiga adalah gabungan dari keduanya. Metode ini merupakan penggabungan dari kedua pembersihan di atas, yaitu secara chemical atau fisikal dan mekanikal. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.